Kawan-kawan, kita sudah mulai. Jauh. Handphone. Ini maklum kita sekalian mengetes teknologi Zoom kita. Sini. Kamera sini. Handphone tadi. Ini handphone tadi ini. Kalau yang anu tutup handphone tadi yang lain. Yang komputer. Ya. Komputer. Ada. Suara. Satu ya. Matikan semua suara ini. Kecilkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ini. Suaranya itu matikan. Nah, hilang ya. Suara dengar? Dengar. Kawan-kawan sekalian, kan ada wajah saya nih. Udah, oke, mantap. Situ aja. Betul. Sini kosong lah. Iya, kosong. Sebentar. Udah jangan. Udah ya. Ketua pakai Lenovo tadi. Ini chatnya matikan aja deh. Chatnya matikan. Mana deh? Partisipan. Cari ketua di sini. Ternyata. Klikkan Lenovo ya. Lenovo. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pertama-tama mohon maaf, ini tadi teknologi masih kita coba-coba. Mohon kawan-kawan bersabar, karena kita sama-sama masih belajar memakai teknologi Zoom meeting. Biasanya pakai handphone, sekarang udah pakai laptop. Saya terima kasih teman-teman daerah sudah hadir. Saya lihat tadi ada Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Dumai, Rokan Hulu tadi ya, kalau saya tidak silap, yang ikut pada meeting kita siang hari ini.
khususnya kepada teman-teman panitia HPN 2021. Saya informasikan hari Kamis lalu, PWI Pusat menggelar rapat dengan panitia HPN Pusat dan seluruh ketua-ketua PWI provinsi se-Indonesia. Kita ikut di dalamnya. Kepada kita diinformasikan banyak hal, tapi yang paling penting saya share kepada kawan-kawan adalah yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan puncak HPN 2021 di Jakarta itu ternyata diselenggarakan secara virtual. Virtual rencana awal tempatnya di Ancol, di Mercure Ancol, atau di Istana Merdeka, atau di Istana Bogor. Jadi pilihannya masih ada 3 tempat tentatif. Belum diputuskan, tapi yang sudah di-standby-kan di Ancol. Nah, kepada semua pengurus daerah PWI se-Indonesia itu, PWI Provinsi Indonesia diminta mengirimkan hanya 1 orang saja. Jadi 1 orang saja boleh dikirim untuk mewakili daerah mengikuti puncak HPN di Jakarta. Nah, di kita sendiri, Provinsi Riau ini yang mendaftar yang mau mendaftar berangkat itu ramai, sudah 54 orang dalam catatan saya mau berangkat ke Jakarta itu untuk ikut HPN di Jakarta. Tapi karena protokol kesehatan kaitan dengan COVID hanya 1 saja. 1 saja, PWI Riau belum tentukan orangnya, tapi nanti kalau dikirimkan berarti acara dimulai dari tanggal 7, berarti tanggal 5 nanti sudah harus sampai di Jakarta karena akan swab dan dikarantina selama 2 hari di Jakarta. Jadi semua utusan-utusan daerah se-Indonesia datang ke Jakarta itu H-2, nama dimintakan oleh panitia pusat. Kemudian nanti sampai di Bandara Jakarta langsung dijemput oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, langsung dikarantina. Jadi kalau ada kita mengirimkan orang, berarti nanti di Jakarta kita dikarantina selama 2 hari. Tapi itu tak penting bagi kawan-kawan daerah, karena kawan-kawan daerah memang dalam HPN dilarang ikut berangkat lah. Gitu. Kepada kita diminta untuk menyelenggarakan HPN tetap tanggal 9 seperti di pusat, 9 Februari, dengan menyiapkan acara masing-masing. Nah, jadi daerah-daerah juga kita, kabupaten kota, juga buat acara pada tanggal 9 itu. Buat acara pada tanggal 9 itu, nanti diagendakan Presiden akan menyapa, pada peringatan HPN itu tanggal 9, Presiden akan menyapa PWI terpilih, kira-kira gitu. Misalnya gini, PWI Indragiri Hulu, Bung Elvi Rizat, April misalnya, Bung April Reza bikin kegiatan HPN misalnya, tanggal 9, disampaikan ke pusat misalnya akan menyelenggarakan HPN bersama suku Talang Mamak misalnya gitu ya, atau suku pedalaman misalnya nih contoh, nanti disampaikan ke pusat kegiatannya apa lewat PWI provinsi. Kalau nanti pusat merasa itu unik, nanti pusat akan menyampaikan kepada Presiden untuk menyapa PWI Indragiri Hulu. Gitu. Atau misalnya PWI Bengkalis akan menyelenggarakan HPN di Pulau Rupat misalnya, pulau terluar. Nanti informasinya disampaikan kepada kita teruskan kepada PWI Pusat. Kalau nanti PWI Pusat menganggap ini unik, nanti mereka akan minta Presiden Pak Jokowi untuk menyapa teman-teman di PWI Bengkalis. Nah, karena itu kita hari ini ingin menginformasikan kepada semua kawan-kawan supaya menyusun masing-masing daerah kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang paling simpel, yang paling sederhana tentu seperti peringatan 17 Agustus tahun ini, di mana semua Muspida, Forkopimda itu diundang untuk bersama-sama. Jadi kita yang tidak bikin kegiatan, hanya bikin peringatan saja, diminta mengundang Forkopimda. Misalnya di kantor masing-masing boleh,
atau di kantor kepala daerah boleh, atau di hotel pun boleh. Nah, jadi kawan-kawan di daerah, PWI Kabupaten Kota, silakan mengusulkan kegiatannya seperti apa. Kalau unik, nanti kita teruskan ke PWI Pusat, supaya nanti pada saat hari H, tanggal 9 Februari, nanti Presiden akan menyapa kawan-kawan di sana. Memang kalau kita akan disapa, nanti kita berharap kalau kita mengusulkan program kemudian kita disapa, anggaplah tadi misalnya Indragiri Hulu, misalnya gitu. Nah, kita nanti kalau Indragiri Hulu diakomodir oleh PWI Pusat untuk nanti pada peringatan HPN disapa oleh Presiden, maka nanti PWI Provinsi juga akan bergabung ke sana. Jadi kita rame-rame lah di sana, di Indragiri Hulu misalnya seperti itu. Nah, nanti kita ajak juga Pak Gubernur kalau beliau berkenan, juga Forkopimda Provinsi, supaya bersama-sama dengan Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan puncak HPN tingkat Provinsi Riau, jadi bersamaan dengan tingkat nasional. Karena yang disapa 34 provinsi, tentu banyak sekali daerah-daerah yang akan berkompetisi untuk disapa itu. Karena itu kita memang PWI Pusat minta mengusulkan kira-kira kegiatan apa yang unik, menarik, langka yang kira-kira memang punya news lah, punya value juga lah kira-kira gitu. Itu yang pertama, soal peringatan HPN 9 Februari itu. Jadi serentak se-Indonesia, pusat menyelenggarakan tanggal 9, PWI Provinsi Riau menyelenggarakan tanggal 9, semua kabupaten kota yang ada PWI juga menyelenggarakan pada tanggal 9. Nah, yang paling sederhana kegiatannya adalah bersama-sama dengan Forkopimda menggelar peringatan HPN itu, misalnya dengan potong tumpeng gitu aja lah, atau potong apa kayak potong kue boleh masing-masing. Itu yang paling sederhana. Tapi sekali lagi, kalau ada kegiatannya lebih daripada itu, kegiatannya unik, menarik, silakan disampaikan kepada kita. Nanti kita teruskan kepada PWI Pusat. Kalau kata PWI Pusat, oke, ini kegiatan nanti diusulkan ke Sekretariat Negara. Kalau bisa disapa nanti diberitahu kepada kita sehingga kita bisa mendapat salah satu yang disapa oleh Presiden pada peringatan HPN. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah soal agenda kegiatan. Agenda kegiatan secara nasional itu ada 14 sementara ini, 14 kegiatan secara nasional sementara ini yang sudah didaftarkan PWI Pusat kepada Sekretariat Negara. Tapi PWI Pusat masih membuka masukan, saran, peluang kepada semua PWI daerah untuk menyampaikan kegiatan apa di daerah yang kira-kira juga bisa dimasukkan ke dalam agenda nasional. Nah, gitu. Kenapa kira-kira yang di daerah bisa masuk dalam agenda nasional? Kita PWI Riau rutin itu ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan sosial. Kegiatan sosial PWI biasanya kita anjang sana kepada senior. Kemudian berbagi sembako, berbagi bingkisan. Kemudian kita donor darah, itu kegiatan sosial kita yang rutin. Kita juga punya kegiatan olahraga. Olahraga itu bisa tenis meja, badminton, bisa juga main gaplek, main domino. Kemudian ada yang kegiatan kompetensi, misalnya lomba karya tulis jurnalistik untuk wartawan se-Provinsi Riau. Nah, 3 kegiatan yang rutin ini, menurut kita pun bisa mengukur diri, rasa-rasanya belum layak dimasukkan ke agenda nasional. Kecuali misalnya kalau kita misalnya berbagi sembako itu sampai 1000 sembako untuk wartawan misalnya gitu. Atau kita bikin 1000 vaksinasi COVID untuk wartawan Riau misalnya ya. Itu misal ya. Nanti teman-teman panitia daerah, PWI daerah kah atau PWI Kabupaten Kota atau PWI Provinsi, kalau punya agenda kira-kira kegiatan bisa nasional, silakan diusulkan. Usulkan. Kan sekarang ini kita provinsi juga belum tahu kira-kira apa kegiatan agenda di PWI Kabupaten Kota.
Kalau nanti kawan-kawan di daerah punya program yang rasa-rasanya bisa go nasional, silakan informasikan nanti supaya masuk dalam agenda nasional. Nah, jadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita yang rutin di PWI Provinsi, panitia sudah terbentuk, diketuai oleh Bang Edar Darlis itu. Nanti silakan panitia berembuk kembali. Apakah misalnya nanti pada HPN itu misalnya kita berbagi dana bergulir 100 juta, dimasukkan nggak ke dalam agenda nasional, misalnya kayak gitu. Untuk rapat berikutnya, kalau rasa-rasa itu bisa kita usulkan saja. Termasuk kegiatan yang lain kita usulkan juga. Memang belum tentu masuk agenda nasional, tapi kita berharap jadi agenda di tingkat nasional lah, PWI Provinsi Riau. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa PWI Riau ini sekarang sedang menggelar akan menggelar dua webinar lagi kepada teman-teman PWI daerah. Yang pertama berkaitan dengan pers dan COVID. Nanti diselenggarakan pada Kamis dan Rabu dan Kamis ini. Kawan-kawan silakan mendaftar di daerah. Yang kedua, pra-UKW. Pra-UKW ini kawan-kawan kita prioritaskan kepada semua teman-teman kita yang belum UKW. Yang pertama. Yang kedua, kepada semua teman-teman yang ingin naik tingkat. Yang ketiga, kepada semua anggota muda yang baru lulus kemarin. Jumlahnya 210 kalau saya tidak silap. Wartawan anggota biasa, anggota muda PWI yang baru lulus itu 210 dan sebagian besar belum UKW. Nah, saya berharap nanti kami sosialisasikan kepada ketua-ketua PWI Kabupaten Kota Riau untuk disampaikan kepada semua teman-teman kita yang kemarin baru lulus rekrutmen PWI. Jadi UKW ini gratis, tidak dipungut biaya apapun kalau mereka ikut mendaftar pada acara webinar. Kalau mereka tidak ikut mendaftar, berarti mereka dikenakan biaya 2 juta per orang. Kepada semua peserta UKW yang tidak ikut pra-UKW, maka akan dikenakan biaya 2 juta per orang. Yang ikut webinar digratiskan ikut UKW yang diselenggarakan oleh PWI Provinsi. Saya pikir ini kesempatan yang menurut saya juga langka, terutama kepada kawan-kawan di daerah. Yang 210 lulus itu sebagian besar berasal dari daerah. Saya ingat dari Rokan Hilir, dari Indragiri Hilir banyak tuh yang mendaftar, dan dari Kota Dumai juga banyak yang mendaftar. Nanti kawan Bambang Rio bisa sampaikan, Ardi Julor juga bisa sampaikan kepada teman-teman di daerah yang ingin ikut UKW gratis, ikut dulu pra-UKW yang akan diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu yang akan datang. Jadi seminggu dari sekarang akan diselenggarakan pra-UKW itu. Narasumbernya kita rencanakan Direktur UKW PWI Pusat, Bapak Profesor Rajab Litonga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan siang ini untuk bahan kita diskusi. Yang pertama berkaitan dengan peringatan HPN 2021 secara serentak. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan masuk agenda nasional. Yang ketiga berkaitan dengan webinar pers dan COVID serta pra-UKW untuk wartawan PWI Riau. Itu pengantarnya. Saya ingin kita berdiskusi. Kepada semuanya kita persilakan untuk menyampaikan saran masukan, dan kepada tim IT dipersilakan membuka mute semua peserta webinar, peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Silakan. Oke. Cek. Oke, masuk kita. Bung Ahyriani. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua. Oke. Bambang Rio dari Dumai. Oh, Bambang Rio dulu. Silakan Bambang Rio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Hendrianto. Bukan salah satu, tapi adalah Ketua PWI terpilih yang telah berlangsung kemarin pada bulan Desember. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan perlu apa yang ingin kami sampaikan ke dalam rapat ini, mengingat kami di sini kan belum memiliki SK pelantikan atau masih menyusun untuk pelantikan. Tentunya kami juga belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi yang akan dilaksanakan pada 9 Februari 2020 nanti. Namun petunjuk, ini bagi kami yang baru terpilih ini seperti apa kira-kira untuk penyelenggaraan HPN untuk di daerah kami gitu, Ketua. Mungkin itu dulu, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terpilih, misalnya Dumai, misalnya Inhil, Pelalawan, memang sekarang proses pembuatan SK sedang berlangsung. Tapi kan secara de facto kawan-kawan sudah terpilih, pengurus pun sudah ada. Sudah bisa kawan-kawan maksudnya rapat saja untuk kegiatan pelaksanaan HPN itu, Bambang Rio. Kawan-kawan di daerah silakan rapat saja, menyusun kegiatannya apa. Ini soal pelantikan kan hanya soal seremoni saja gitu. Dan kita memang berharap kalau bisa sebelum HPN 2021, artinya bulan Januari itu sudah bisa kita lantik semua. Semua daerah yang menyelenggarakan Komperkap sudah bisa kita lantik selamat-lamatnya Januari. Jadi pada saat pelaksanaan HPN 2021 semua sudah running, semua sudah barulah kira-kira gitu. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, nanti silakan komunikasi dengan kita, koordinasi dengan kita. Jangan-jangan nanti bisa ada kegiatan yang kita sinergi antara PWI Kabupaten dengan PWI Provinsi. Bahkan dengan tingkat nasional dengan PWI Pusat. Karena itu Pusat kemarin mengharapkan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan HPN, silakan menyampaikan agenda-agenda kegiatannya. Mana tahu agenda kegiatan itu nanti bisa sinergi dengan pusat maupun dengan PWI provinsi. Gitu ya Bambang ya. Prinsipnya nggak ada persoalan itu. Silakan rapat saja. Soal pelantikan nanti tinggal tunggu jadwal saja. Dan menurut saya kawan-kawan sudah boleh menyusun kegiatan untuk menyelenggarakan HPN di 2021. Siap. Terima kasih Ketua. Ya. Berikutnya yang PWI daerah lagi, PWI daerah dulu. Berkaitan dengan UKW, pra UKW apa Bambang? Nanti disampaikan juga ke teman-teman PWI Dumai. Ya. Kemarin banyak yang ikut dan lulus rekrutmen itu. Nanti kita sampaikan jadwal pra UKW-nya. Silakan mereka untuk mengikuti webinarnya. Ya. Kita harapkan memang yang 210 itu kalau bisa semuanya ikut supaya tahu kisi-kisi materinya, kira-kira gitulah. Baik. Siap Ketua. Insyaallah. Ya. Berikutnya PWI Ardi Jular. Kita monitor. Inhale. Siap Ketua. Inhale. Siap Ketua. Makan inhale ini belum? Sudah Ketua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ardi Aksyah, Ketua terpilih PWI Inhil.
sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi, Ketua sudah diwakili sama Ketua Dumai. Ya, ya. Ya. Absennya Karena kita baru terpilih, jadi mohon arahan juga untuk kegiatan kan selama SK belum disampaikan ke daerah gitu kan. Artinya kita kadang masih ragu-ragu, takutnya nanti ada yang menyalahi aturan-aturan organisasi karena kita belum menerima SK, Ketua. Mungkin itu aja, Ketua. Baik, Ardiansa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman yang sudah terpilih di daerah, baik yang yang sudah mengirimkan SK maupun yang belum kepada kita, pendapat saya silakan saja menyusun kegiatan. Silakan saja menyusun kegiatan untuk kaitan HPN 2021. Soal SK PW Provinsi biasanya tak pernah menghalang-halangi. Jadi begitu masuk kita teruskan kepada pusat. Kecuali misalnya kalau SK-nya tidak sesuai dengan PDPRT. belum Kak, Ya. masih loading. Misalnya PDPRT itu wakil ketua hanya 5, nah, tiba-tiba dibuat wakil ketua sampai 7 sampai 9, nah itu kita perbaiki. Nah, tapi yang lain-lain kita serahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan daerah untuk menyusun kepengurusan. Tapi begitu kepengurusan sudah susun, agenda HPN ini kan agenda rutin kita setiap tahun, silakan disusun juga. Silakan disusun juga. Memang harapan kita kalau bisa dikirimkan kepada kita ke provinsi selamat-lambatnya 31 Desember lah. Nanti kita kalau sudah 31 Desember dikirim, kalau menurut kita ada yang layak dikontestasi di tingkat nasional, kita kirimkan pula ke PWI pusat supaya agenda kita masuk dalam agenda kegiatan PWI secara nasional gitu. Ketua. Kegiatan di daerah. Tadi kan saya misalnya sudah sampaikan jangan-jangan nanti PWI Inhil misalnya bikin di pulau terluar. Misalnya dibikin di Pulau Mandah pula kan, nah di apa sana? Di hutan mangrove, peringatan HPN di hutan mangrove di Pulau Mandah misalnya gitu kan. Nah, kan Solo pada PWI pusat dianggap menarik. Nanti itu jadi agenda juga untuk disampaikan kepada Sekretariat Negara. Nah, kalau itu disetujui nanti rame-rame pula kita ke Mandah sana berangkat. Nah, nanti kan udah dia disapa sama presiden, nanti kita rame-rame lah kita di Mandah sana kan, di Pantai Solo pula kita main. Ya, siap, Ketua. Atau misalnya tadi Rokan Hilir, siapa tadi Bung Noprio Sandri, bikin di Pulau Rupat, sana pula kita. Oh, Pulau Jemur ya, sorry. Jemur pula kita di Pulau Jemur. Oh, Bengkalis ya. Bengkalis, siapa yang masuk belum nih? Elpis, belum lagi. Ada pulsa ya. Gitu hadir saya. Berikutnya April Reza, Indragiri Hulu. Ada? Ada, Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, Ketua. Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini udah diet nih nampaknya nih. Nih. Menambah, Ketua. Lanjut, Jadi, Ketua, saya rasa tak ada permasalahan, semua sudah jelas. Insya Allah setelah ini kami akan rapat untuk menyusun rencana kegiatan HPN itu, Ketua. Dan usulan Ketua tadi saya rasa cukup bagus juga. Tidak ada salahnya kita coba HPN dengan warga suku Tang Mama yang merupakan salah satu suku pedalaman di Kabupaten Indragiri Hulu. Bagus, Ketua. Coba nanti saya sama pengurus untuk rapat dan berjumpa dengan Bupati. Mudah-mudahan Pemkab atau Bupati mendukung rencana kegiatan ini, Ketua. Demikian dulu, Ketua, untuk sementara. Terima kasih. Makasih Bung April. Tapi nanti kalau bikin di pedalaman tuh pastikan juga jaringan internet. Ya, Ketua. Nggak bisa pula kita main Zoom nanti ya. Iya, Ketua. Siap, Ketua. Ya kan, jangan pelosok-pelosok kali lah maksud gitu. Iya, misal kayak Kecamatan Rakit Kulim. Tapi kalaupun tidak, kita coba membawa batin-batin atau pati-pati Talang Mama itu ke Kota Rebah atau kantor Bupati atau kayak mana, Ketua, nanti kita. Tergantung teknisnya gimana, Ketua. Ya. Mereka juga punya lembaga. Tapi nanti jangan pula kalau tiba-tiba masuk disapa presiden, mana suku Talang Mama, tengok pula di gedung-gedung rupanya. Ini kan masuk pedalaman nih.
Ini kalian di gedung-gedung kata Presiden kan. Nah, maksud kita supaya unik itu memang kita apa namanya, kalau bisa memang bersama dengan suku Talamama itu di tempat dia maksudnya gitu. Di kampung mereka tuh maksudnya. Ya, Ketua. Tapi aturlah. Nanti silakan diusulkan kepada kita. Nanti kalau kita anggap ini menarik, unik, kita diskusikan intens untuk kita sampaikan kepada PB Pusat. Baik, Ketua. Baik, Ketua. Makasih, Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. PWI Rokan Hilir. Silakan Bung Noprio Sandi. Inilah kita coba sekarang ya. 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 Oke. Ini kita sekarang nih uji coba nih. Kita ini udah bayar yang webinarnya premium nih. Yang Zoom premium kita sewa. Fasilitasnya bisa live di YouTube. Nah, jadi kita ini kalau webinar di record juga di YouTube. Saya nggak ngerti tadi Om Pepen apa merecord di YouTube atau disiarkan di YouTube, nggak ngerti juga. Ini saya baru pertama sekali Zoom meeting pakai laptop. Biasanya saya pakai handphone aja. Ini katanya harus pakai laptop supaya bisa lihat chat semua sekaligus, bisa lihat partisipan. Sebenarnya pakai handphone juga bisa, cuman di sini layarnya lebih lebar. Terima kasih Bung Noprio. Tapi berkaitan dengan kegiatan tadi itu, coba teman-teman di Rokan Hilir juga menyusun agenda HPN 2021 itu apa saja. Kalau kita nanti bisa sinergi, tentu kita akan bersinergi. Kalau berkaitan dengan sewa Zoom meeting ini sudah kita lakukan dan mudah-mudahan sampai dengan HPN masih kita sewa lah, masih cukup lah anggaran kita untuk sewa sampai pelaksanaan HPN, kira-kira begitu. Tapi setelah itu nanti kita pertimbangkan apa mungkin ini kita teruskan, karena memang dengan menyewa Zoom meeting ini kelihatannya lebih hemat kita nih. Kalau pertemuan langsung kita siapkan minum, snack. Nah, kalau Zoom meeting ini makan tempat masing-masing. Makan tempat masing-masing jadi lebih hebat lagi jaga-jaga. Tapi aspirasi itu sebenarnya sudah kami pikirkan sekarang supaya kita bisa lebih intens komunikasi. Memang kita sekarang sudah menyewa Zoom meeting yang premium. Yang premium nih. Yang nomor 2 paling mahal nih. Nah, nomor 2 paling mahal. Nomor 1 ini nggak sanggup kita. Nomor 1 itu bisa pesertanya beribu-ribu. Nah, ini pesertanya 500 saja. 500 cukup lah untuk kita nih. Baik. PWI Kwansing. Hadir Ketua. Silakan. Jadi kalau untuk kegiatan HPN Ketua, Ya. pastinya akan menunggu. Ini nggak pakai wajah nih. Videonya video. Kok suara aja kok bantu-bantu apa? Hantu. Bentar Ketua. Bentar Ketua. Hah? Bentar dulu. Kamera. Ya. Awas sama belajar kok. Bentar Ketua. Silakan Bung Idi. Bentar Ketua, ada sesuatu. Lah, Bentar. pakailah baju itu, serba pakai aja. Aduh.
suaranya itu. Iya, dia sendiri kan. Enggak. Ini suaranya itu. Iya, iya. Gambar nggak ada nih. Ayo silakan. Itu Ya. Jadi kalau untuk kuancing ketua, Kuansing. kawan-kawan ini kan kalau kegiatan EPN ini rencana bikin apa ketua, vlog kontes pariwisata Oke. yang durasi 5 menit. Dulu memang udah pernah juga ketua tahun 2018. Jadi kawan-kawan ini melalui vlog kontes pariwisata itu tujuannya untuk memperbanyak apa konten-konten pariwisata kuancing di YouTube gitu ketua. Tahun 2018 lalu ada juga tuh ketua. Jadi kawan-kawan ingin melanjutkan kembali. Tapi sekali ini kan fokus di objek wisata air terjun Batangkobar ketua. Itu pada saat HPN maksudnya atau Ya, sebelum Pak. atau sesudah maksudnya gitu? Atau Iya, tanggal Pak. 9? Bang Idi, Ya ketua. yang tadi itu peringatan itu di apa pariwisata Batangkobar air terjun tuh? Iya, Kak. Itu tanggal 9 Februari maksudnya? Di sana? Enggak waktu itu ketua. Oh, enggak ya? Enggak, beda rangkaian HPN aja. Orang kena HPN. Tapi pastinya nanti kan pengurus baru tuh ketua. Hah? Itu nanti pasti pengurus baru kan 23 Desember ini kita konverkap kan. Ya pengurus lama kan masuk juga untuk pada sehatnya. Ya, oke. Jangan buang-buang badan kok. Wartawan kau jangan boleh buang badan. Nah, tapi kawan-kawan rapat terakhir itu pengen itu ketua. Oke. Yang paling penting semua kawan-kawan PWI pengurus daerah membuat kegiatan, tetap sampaikan kepada kita untuk kita teruskan kepada pusat bagaimana supaya bisa masuk juga di pentas nasional kira-kira gitu lah. Baik, makasih Bung Idi. Ya, betul. Bung Akhiriani, Ketua Kampar, sudah masuk? Di mana orang? Mana orang mah, Bung? Orang. Akhiriani? Ini partisipasi Bu, ini ada pernah ini. PWI Pelalawan? Jadi partisipasi Bu. Ini terklik sama Ibu tadi nih. Partisipasi. Jadi Halo, Assalamualaikum. Hari PWI Pelalawan bukan? Halo, Ya. Siapa nih? Akhiriani. Oh ya. Akhiriani Kampar Ketua. Yo. Udah masuk suaranya Ketua? Masuk sadonyo. Masuk sadonya. Ya. Terima kasih Ketua. Mohon maaf baru gabung kebetulan ada acara keluarga. Acara pesta Ketua. Ya. Jadi Kampar memang sama dengan yang beberapa daerah kabupaten kota lain Ketua masih menunggu SK pengurus baru. Namun kami untuk HPN ini kebetulan tanggal 6 Februari itu kan hari ulang tahun Kabupaten Kampar. Oke. Jadi di awal Februari kami rencanakan itu kebetulan ada kerjasama dengan anggota DPR RI menyelenggarakan semacam sosialisasi seminar Ketua. Oke. Sosialisasi undang-undang pers dan seminar termasuk juga penyampaian program-program dari DPR RI. Ini yang PKS ya? Ya Ketua. Kemarin kita udah coba ada diskusi ringan. Kemudian di samping itu Ketua kita sekarang masih ada punya stok bibit kerjasama dengan BP2 TSTH di Kuo. Itu bibit tahun 2019, bibit tanaman kayu hutan Ketua. Jadi kita nanti rencana melakukan penanaman di akhir Januari ini, penanaman di objek wisata, di salah satu objek wisata di 13 Kota Kampar. Oh. Nah, itu rangkaian HPN kita, mengingat
di Februari ini juga biasanya kita persiapkan juga berangkat kawan-kawan untuk Hari Pers Nasional Ketua. Demikian Ketua. Berangkat kemana? Hari Pers Nasional, event Hari Pers Nasional Ketua. Event tadi tuh udah tak dengar. HPN tuh udah diputuskan virtual. Maaf Ketua. HPN secara nasional diputuskan secara virtual. Oh, virtual Ketua ya. Oke. Oh. Saya diminta hanya satu orang saja. Ya, oke Ketua. Dia misalnya mengirimkan satu orang saja, datang 2 hari sebelum acara. Jadi kalau acara gitu tanggal ya. 7, tanggal 5 sudah dijalankan. Ini jadi. Akan ke dinas kesehatan untuk di isolasi mandiri selama 2 hari. Oke Ketua, maaf Ketua, tadi karena baru gabung Ketua belum Ya. dapat informasinya tadi. Kasih deh. Jadi kalau ada anggaran untuk HPN berangkat aja nanti kapan ke tempat April Reza tuh, suku Talang Mamak. Oh gitu. Oke. Atau kita rame-rame berangkat ke Pulau Jemur atau Pulau Jemur. Nah, itu maksudnya kita bersinergi tadi itu. Jangan sampai anggaran tuh hangus pula air. Pakailah berangkat itu. Happy. Nah, itu program PWI nomor 5 tuh. Happy. Happy ya Ketua ya. Yo. Oke, sip. Siap, Kampar siap Ketua. Nah, tapi kalau ke Jakarta di apa dulu, ditunda dulu ke Jakarta. Baik, makasih. Berikutnya PWI daerah. Om. Mana begini? Lah. Hah? Om Pepen. Ada. Ini hilang gambarnya Om Pepen. Hah? Di sini nggak ada. Cuma acara itu. Dan ini hilang dia. Situ ada. Sorry, sudah. Ini sambil belajar kita. Soalnya ini kan baru. Zoom-nya disewa oleh PWI. Ini tadi tiba-tiba menghilang dia. PWI yang belum Rokan Hulu. Clear. Payah menengok S-nya. PWI. Ini sudah, relawan sudah. Bengkalis. Siap. Siap, dia masih sibuk menggalang-galang suara nampaknya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan PWI daerah ya. Tadi sudah menyampaikan sebagian tentang kegiatan-kegiatan di daerah. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman daerah, PWI Riau akan menyelenggarakan webinar pada Kamis, Rabu dan Kamis berkaitan dengan pers dan COVID. Silakan ikut bagi yang berkesempatan. Kemudian diikuti dengan pra-UKW. Pra-UKW ini silakan disampaikan kepada teman-teman kita, anggota baru ataupun anggota lama yang belum UKW atau yang mau naik tingkat, akan diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu. Kadang di jalan tuh. Sekedar informasi, perkiraan di 2021 PWI Riau menyelenggarakan UKW 8 kelas. 8 kelas secara gratis. Jadi kawan-kawan di daerah yang ikut pra-UKW boleh ikut UKW gratis. Tapi yang tidak ikut pra-UKW mohon maaf, kita akan hold, kita akan cancel. Peruntukannya hanya kepada teman-teman yang ikut pra-UKW dulu, baru diutamakan ikut UKW. Pra-UKW ini ada yang untuk tingkat utama, ada tingkat madya, dan ada tingkat muda. Nah, kepada kawan-kawan daerah, kami ingatkan yang 210 anggota baru itu sebagian besar dari daerah, silakan disampaikan kepada mereka untuk mengikuti pra-UKW PWI yang akan diselenggarakan pada hari Tempel situ Nisa, sampai.
Baik, terima kasih untuk kawan-kawan PWI daerah. Berikutnya kita masuk kepada kawan-kawan panitia HPN Provinsi Riau. Sampai. Ada noise, saya bingung noise-nya di mana. Kawan-kawan pengurus panitia HPN 2021, siang ini kita ingin mengupdate sekali lagi kegiatan yang ada di Kalimantan itu. Nah, kita kemarin berencana sebagian kawan-kawan akan berangkat untuk meramaikan peringatan HPN. Tapi karena HPN-nya sudah diputuskan virtual dan hanya satu orang diminta utusan, maka kita putuskan PWI Riau tidak jadi rame-rame ke Jakarta itu. Kita masih mencari waktu dan tempat yang lain untuk kita bisa berangkat beramai-ramai. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman PWI daerah kabupaten kota akan membuat kegiatan pada tanggal 9, kalau rasa-rasa cocok dengan PWI provinsi, maka PWI provinsi akan rame-rame ke tempat itu. Jadi kalau kita nanti misalnya mau ke suku Talang Mamak kah, atau mau ke Pulau Jemur kah, atau mau ke Pulau Rupa kah, nanti kita bahas kembali. Tapi pada forum ini, kalau kawan-kawan ingin mengusulkan boleh, karena kawan-kawan PWI daerah juga hadir. Kalau kita ingin ke Pulau Jemur misalnya, kita bisa nanti koordinasi dengan teman-teman di PWI Rokan Hilir. Kalau kita ke Pulau Rupat, berarti kita koordinasi dengan teman-teman PWI Dumai dan PWI Bengkalis. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi sepenuhnya kita serahkan kepada panitia HPN untuk menyusun agenda-agenda baru atau mematangkan agenda-agenda lama yang sudah disusun. Tadi saya sudah sampaikan, yang rutin kita ada 3 kegiatan, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, dan kegiatan meningkatkan kompetensi wartawan kita. Dari panitia HPN ada yang ingin menyampaikan aspirasi, pendapat, pertanyaan, masukan, silakan. Yuk ke pekan lah. Oh ini lah sore yang kayak nak. Halo. Nak, ke pekan dah boleh, enggak terkau aja boleh. Ada kawan panitia? Ketua panitia, Bang Edar. Kemarin mahir pakai apa Zoom kok? Bang Edar? Oh, sekretaris tinggal Kak Luna Bendara. Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Seroja masuk. Semarang Gading, sampai kota. Kecamatan Suaranya nggak bisa, Kak Luna suaranya nggak bisa dibuka. Sabar Kak Luna. Sore bono tibo. Lu apa Jawa? Sekolah ke sana. Kelapokan balik sih sana kalau pulang sih balik. Hah? Kok karena tapi enggak boleh lah. Luna, silakan Kak Luna. KSB-nya Kak Luna yang hadir tempat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya tunggu arahan aja ketua. Ayo silakan. Halo, bisa apa? Ya, halo. Ya. Lanjut Kak. Ya. Benar Kak. Saya tunggu arahan aja ketua dari ketua Panpel. Tunggu arahan. Ya, tunggu arahan. Yang lain ada yang ingin menambahkan?
Kalau saya, tadi sudah saya sampaikan, karena rencana kita semula mau rame-rame ke Jakarta itu tidak diperkenankan, terpaksa kita pilih tempat lain. Tempat lain itu boleh dalam provinsi, boleh juga sebenarnya keluar provinsi. Tapi kan karena situasi COVID di luar provinsi tidak menentu, nanti boleh panitia merembuk ulang lah, musyawarahkan ulang. Tapi kalau misalnya kita fokus ke dalam provinsi Riau, memang sesekali kita boleh juga lah ke Pulau Jemur atau ke Pulau Rupat itu. Jadi yang rencana kita berangkat ke Jakarta, kelihatannya sudah harus kita cancel karena memang Jakarta pada HPN itu tidak menerima tamu rame-rame, itulah kira-kira. Itu untuk kegiatan kita yang happy-happy lah kira-kira gitu. Tapi untuk kegiatan aksi sosial, olahraga, kemudian untuk peningkatan kompetisi dan profesionalisme wartawan, tetap kita lakukan. Kalau masih ada agenda lain, silakan ditambahkan nanti, termasuk kepada teman-teman daerah kalau mau mengusulkan apa yang akan kita selenggarakan, baik di daerah itu atau di provinsi. Gitu. Makasih Kak Luna. Ya, semua Ketua. Wakil Ketua HPN siapa? Bang Antoni Hari ya? Ibu-ibu ada ini masukan, ada Ibu Emilnya, ada Ibu Fatmi Agus. Halo Madi, Ketua masuk. Halo. Iya, Zoom kayaknya. Silakan. Madi, Ketua Madi. Ya, silakan. Sekretaris Ibu. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan sama saya untuk kebetulan pada Zoom meeting hari ini, Ketua, kesempatan saya untuk memberitahukan kepada seluruh Ketua PWI Kabupaten Kota. Rencana kita untuk mengadakan UKW terkhusus bagi atlet kita yang terdaftar baru 5 orang yang sudah melengkapi berkas. Jadi saya minta kepada seluruh Ketua PWI Kabupaten Kota bisa mendata atlet-atlet yang akan dipersiapkan untuk Porwanas 2021 mendatang di Jawa Timur. Karena yang baru daftar untuk UKW baru 5 orang yang melengkapi berkas. Jadi kalau bisa sebelum hari H UKW itu sudah ada yang memastikan atlet dari kabupaten kota mendaftar UKW. Karena kalau UKW-nya di tahun 2021 nanti dikhawatirkan tidak diterima oleh panitia Porwanas. Mungkin itu Ketua mau menyampaikan kepada Ketua Panitia se-Kabupaten Kota, Ketua. Baik, makasih. Madi ini Sekretaris Iwo juga Wakil Ketua Panitia Porwanas bidang atlet. Iya, itu ya. Kepada kita sudah disampaikan atlet-atlet yang akan berangkat. Tapi sebagian, supaya kawan-kawan tahu, ada atlet ini belum memenuhi syarat. Apa belum memenuhi syaratnya? Syaratnya itu belum UKW. Jadi untuk menjadi atlet Porwanas memang harus kartu biru aktif, juga memiliki kartu UKW minimal muda. Nah karena itu kita kepada atlet-atlet yang kemarin meraih medali, ada catur, ada pingpong, ada biliar, kita minta untuk segera ikut UKW. UKW yang gratis nih, dibiayai sepenuhnya oleh PWI.
Kalau kawan-kawan yang ikut sendiri bayar 2 juta, tapi ini PWI yang bayarkan, satu kelas 6 orang. Jadi biayanya kira-kira 12 juta, nanti PWI menanggung, supaya kawan-kawan memenuhi syarat untuk ikut sebagai atlet Porwanas. Saya ulangi kepada Ketua Kabupaten, Kota seprovinsi Riau, yang di daerahnya punya wartawan berpotensi atlet, silakan diusulkan kepada PWI Provinsi untuk kita daftarkan mengikuti Porwanas di Surabaya dan Malang. Yang kurang sekarang ini kita atlet lari. Mana tahu Ardiansah di di Inhale ada atlet-atlet yang jago lari, biasanya suka-suka panjat kelapa ini jago juga lari itu. Yang lari 5.000 meter ya, 5.000 meter. Kira-kira 10 kali lapangan bola lah. Silakan daftarkan kepada kita. Kemudian yang masih kurang tuh atlet tenis. Atlet tenis kita masih kurang. Atletik lari kita masih kurang. Yang lain-lain sudah cukup kayaknya. Sepak bola, futsal, catur, badminton, bridge, bowling, kelihatannya kita sudah cukup. Untuk atlet karya tulis sudah kita putuskan namanya M.E. Rijal, pemenang lomba keterampilan tuana. Untuk foto sudah kita putuskan siapa lupa lihatnya? Jonathan. Jadi yang masih kurang atletnya adalah atlet lari dan atlet tenis lapangan. Mana tahu kawan-kawan PWI daerah punya atlet, potensi atlet. Yang lain-lain itu apa? Yang jago sepak bola boleh juga dites. Daftarkan sama Nurmadi. Nah kemarin Nurmadi bilang ada potensi baru di daerah. Saya bilang silakan aja. Yang penting target kita dapat medali. Nah, target kita bukan juara umum, bukan dapat medali dan masuk 5 besar, gitulah. Di Porwanas Jawa Timur 2021. Bulan September, tanggalnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 rasanya. Rasanya ya, kalau nggak lupa. Itu boleh kita diskusikan. Habis, nggak ada pertanyaan, nggak ada masukan. Ini kita sekalian juga saya sampaikan mengetes Zoom Premium yang kita sewa. Jadi kita sedang belajar nih. Kalau situasi COVID tidak mereda, berarti kita ke depan selalu meeting pakai dengan Zoom meeting seperti ini. Jadi kawan-kawan yang boleh ke PWI, PWI juga boleh siapkan makan minum. Kita sementara ini dulu. Tapi kalau makan minum juga, tunggu di warung kopi. Ayo yang lain, ayo kita diskusi. Bang Edar Darle sudah masuk, barusan saya lihat wajahnya udah kelihatan tadi. Silakan Bang Edar, coba tes dulu mikrofonnya. Bang Edar, coba dibuka mute Bang Edar dulu. Bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri Bang. Nanti Bang Edar siap-siap juga. Kalau tiba-tiba nanti pas HPN Presiden Jokowi ingin menyapa Bang Edar ya. Bingung dia buka sendiri. Belum terbuka. Kedengaran semua.
Oh, Ya. hadir. Gak. Ayo lanjut. Ini juga. Ayo Bang Edar, kira-kira yang terdekat apa yang dilakukan Bang Edar dalam rangkaian HPN 2021 supaya kawan-kawan tahu. Kita untuk HPN lokal ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan untuk melibatkan semua. Jadi kita berharap dalam kegiatan PMI ada partisipasi semua anggota PWI, terutama dalam donor darah atau pertandingan yang dilaksanakan PWI seperti domino, bau tenis meja. Ya itu untuk sementara Ketua. Itu aja. Ya. Itu mati, itu tidak ada mic, videonya nggak ada mic, yang di komputer nggak ada mic. Yang paling dekat memang kita akan selenggarakan namanya donor darah. Donor darah itu kawan-kawan yang biasa rutin donor, tunda dulu donor darahnya, nanti sama-sama PWI aja. Karena di PWI pakai door prize donor darahnya. Door prize-nya berangkat ke luar negeri. Ini cerita luar negeri nih untuk kawan-kawan. Oke, thank you. Halo? Ya. Untuk ke luar negeri, waktu donor darah tahun lalu sudah dicabut namanya Ibu Deslina satu lagi Bang Prikles sudah mendapat door prize, tapi belum berangkat. Rencana tahun ini kalau situasi mereda kita akan berangkat. Tentu nanti bersama-sama dengan door prize yang dicabut di tahun 2021. Kawan-kawan yang ikut kegiatan-kegiatan HPN selalu pada setiap kegiatan ada door prize-nya. Door prize-nya silakan diikuti. Mudah-mudahan beruntung, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu. Tapi kalau tahun ini COVID nggak mereda, kita tunda tahun 2022. Rencana kita berangkatnya kemarin ke Australia, rencana. Tapi Australia lockdown. Tapi kemarin ada perkembangan terbaru. Ada pertemuan wartawan sedunia. Tempatnya di Taipei, Taiwan. Bisa jadi juga kita berangkat ke sana. Jadi teman-teman yang beruntung, door prize, bisa berangkat ke Taiwan. Jadi misalnya Cornell ini kan jarang berangkat ke luar negeri, Cornel naik pesawat pun jarang gitu. Apalagi luar negeri, ikut Nel. Ikut acara PWI HPN, mana tahu dapat door prize, bisa ikut berangkat ke Taipei, bisa langsung ke Makau. Dekat-dekat tuh, tinggal pakai kapal bisa ke Makau. Makasih Ketua. Kalau beruntung, kalau nggak beruntung ya main gaple aja. Ya itu masih rencana, tapi kita memang selalu agendakan kegiatan rutin ke luar negeri lah, nambah wawasan, sekalian juga kita untuk happy lah gitu. Ngurus PW ini kan kita dinamis juga maksudnya kalau ngurus PW ini, tapi sesekali kita jalan-jalan boleh lah ya. Baik, itu kira-kira yang ibu-ibu IKWI sebagai panitia konsumsi seperti biasa nanti siapkan saja kira-kira menu-menu yang sedap mantap untuk misalnya donor darah atau pada saat olahraga. Silakan nanti diajukan kepada panitia besar yang diketuai oleh Bang Edar. Itu yang lain. Ibu Erlina, biasanya Bu Erlina nih banyak apanya aspirasi. Lagi blank Ketua. Lagi hang. Kalau lagi blank, bawa ke wareh, minum air nira banyak. Mana tahu nambah inspirasi.
Siap. Tunggu tukang selesai loh nih. Oke, Ketua, siap. Ibu Rosita, kalau Rupat macam mana peluang Rupat? Bisa dibuka mute-nya, Bepen. Ibu Rosita. Bisa unmute sendiri. Silakan di-unmute sendiri. Ibu Rosita ini pengalaman dengan Rupat katanya. Coba ceritakan Rupat terbaru gimana supaya ada gambaran untuk kawan-kawan kira-kira nanti tahun depan kita ke sana apa enggak. Tentu pada saat musim gelombang-gelombang inilah, gelombang-gelombang rendah lah kayak gitu. Ya, kalau bulan Desember ini kemarin kami survei memang musim angin. Jadi dan musim hujan sebelumnya. Jadi kalau kita pergi ke tempat itu ada 2 jalur. Pertama pulang ke Toro, itu langsung ke Batu Panjang Rupat. Sampai dari Batu Panjang ke Rupat Utara itu membutuhkan waktu 3 jam. Nah, tetapi kalau melalui dari Dumai langsung naik speed, kita tinggal kendaraan kita di Dumai, bisa naik speed langsung 1,5 jam sampai kita ke Rupat Utara langsung. Tuh. Nah, Rupat Utara udah sangat berbenah, sudah sangat cantik. Jadi kita ke sana insya Allah tidak mengecewakan. Untuk penginapan juga begitu, untuk makanan apalagi. Kita sediakan semuanya. Tapi kalau kita pergi sendiri di sana, untuk makanan itu memang di jalan-jalan itu jarang yang ada jualan. Jadi kita ke sana itu memang disediakan makanan untuk dengan masyarakat, kita pesan dulu untuk dari sana gitu, Ketua. Baik. Jadi tadi bulan berapa yang bulan Februari itu kira-kira? Cuma hanya 2021. Di dekat Tanjung Lapin yang biasa kita melaksanakan acara mandi sapar. Mungkin gitu Ketua informasi yang baru bisa saya sampaikan. Maksudnya bulan Februari gelombang rendah apa gimana? Februari atau apa Ketua? Kalau bulan Februari itu gelombangnya rendah? Rendah. Oke, Ketua. Kalau Februari oke. Februari bisa ya? Bisa. Tak, Ketua. Jadi kan kita Februari itu rencana mau ke Jakarta. Tadi juga Kampar tuh mau ke Jakarta, rame-rame Kampar juga, PW Kampar. Nah, daripada kita kena kena karantina di Jakarta tuh kita alihkan aja. Kita misalnya rame-rame ke Rupat lah kira-kira gitu. Ya. Baik, Ketua. Nanti kawan-kawan daerah lain yang mau ikut, ayo silakan. Maksud saya kalau bisa misalnya Februari itu kita di Rupat, nanti kita bikin peringatan HPN-nya di Rupat kira-kira gitulah. Iya, HPN di Rupat. Nah, jadi tanggal 9 itu kita kalau bisa ke Rupat. Nah, itu untuk panitia tolong dimatangkan lah kira-kira gitu. Siap. Dibahas di kepanitiaan. Kira-kira kalau kita berangkat ke Rupat itu berapa besar anggaran diperlukan orangnya sehingga target kita misalnya bisa 100 orang berangkat, kan menarik tuh. Ya, seragam ya. Baik, Ketua. Kan ke Beting Aceh. Beting Aceh? Ya. Ya, kalau naik ke Beting Aceh itu kita ada speed yang bisa kerja dari BUMDes di sana ada punya satu armada memuat 15 orang. Itu kalau dari Tanjung Madang itu ke Beting Aceh sekitar 20 menit. 20 menit. Iya. 15 orang cuma bisa naik ya?
Ya, tapi kita kan ada kapal nelayan juga, kapal ini ada juga TNI Angkatan Laut. Oh gitu. Bagusnya ke Beting Aceh kalau Rupat. Iya. Beting Kalau Aceh saya bagus. pribadi belum pernah ke Rupat. Nah, jadi saya semangat juga mau ke Rupat nih. Katanya. Ya, ada nama Acehnya Ketua. Hah? Ada Acehnya Ketua. Orang Aceh banyak sana. Oh. Minta udang sama dinas boleh perikanan. juga usulkan yang lain. Silakan saja. Supaya kita nih punya rencana di 2021. Yap. Saran Ketua. Udah, Bang. Tak dengar kali loh suaranya. Ya, Bang. Kalau kan itu menarik untuk kita puncak di Pulau Rupat. Kita butuh koordinasi atau gimana? Supaya kita bisa kerjasama dengan dua wilayah itu, hal-hal yang perlu kita rembukan nantinya itu, termasuk tempat maupun akomodasi dari Dumai ke Rupat atau dari Bengkalis ke Rupat. Itu sudah agak bising. Baiklah kawan-kawan ya, kita sudah rapat 1 jam 20 menit. 1 jam dong. Hah? Satu jam 15. Ini rapat pendahuluan, maksudnya dengan mempergunakan teknologi Zoom meeting. Pertama kita lakukan sekalian menguji Zoom meeting yang kita sewa. Sekalian juga kita belajar memakai Zoom meeting ini. Dan ke depan kita akan biasakan rapat dengan mempergunakan Zoom meeting seperti ini. Saya terima kasih tadi kepada semua kawan-kawan daerah yang sudah hadir. Saya ulang sekali lagi, kesimpulan rapat kita pada siang hari ini adalah yang pertama peringatan HPN. Kita diminta hanya mengirim 1 orang ke Jakarta, 1 orang ke Jakarta dikirim dari Riau, dan selebihnya memperingatinya di daerah masing-masing dengan cara masing-masing pada saat 9 Februari itu serentak se-Indonesia. Jadi serentak itu maksudnya kabupaten menyelenggarakan, provinsi menyelenggarakan, pusat juga menyelenggarakan serentak. Silakan di tempat masing-masing boleh, atau misalnya boleh ke tempat-tempat yang lain yang unik dan menarik. Tadi misalnya saya sampaikan Indragiri Hulu misalnya ke suku Talang Mama, Rokan Hilir misalnya ke Pulau Jemur, nanti PWI Riau misalnya di Pulau Rupat, misalnya gitu ya. Jadi pada tanggal 9 itu bersama-sama kita memperingati Hari Pers se-Indonesia secara serentak dengan cara kita masing-masing. Kalau nanti kita acaranya unik, menarik, akan mendapat kesempatan disapa oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 itu. Yang kedua, kawan-kawan kita minta untuk melaporkan agenda-agenda kegiatan, rangkaian agenda kegiatan pelaksanaan HPN untuk kita inventaris dan juga kita lapor kepada PWI Pusat. Mana tahu dari kegiatan-kegiatan kita itu ada yang bisa dimasukkan ke dalam agenda nasional. Selambat-lambatnya memberikan laporan tanggal 31 Desember 2020. Kawan-kawan PWI yang belum dilantik tetapi sudah dikukuhkan pada saat Komperkap, silakan menyusun agenda kegiatan kegiatan HPN. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang sudah terpilih dalam Kompercap dan sudah dikukuhkan, silakan menyusun agenda kegiatan HPN 2021, tak perlu menunggu pelantikan. Tapi kalau bisa pelantikan dalam waktu cepat, nanti PWI Riau akan melantik dalam waktu cepat juga. Yang ketiga, minggu depan, hari Rabu, Kamis, akan ada webinar pers dan COVID. Kita minta semua kawan-kawan berpartisipasi aktif. Dan pada tanggal 18-19, Jumat dan Sabtu, akan ada pra UKW khusus kepada anggota PWI
maupun kepada anggota muda yang kemarin 210 itu disampaikan untuk ikut pra UKW. Yang tidak ikut berarti tidak bisa mengikuti UKW 2021 yang rencananya akan dilakukan oleh PWI secara gratis. Berikutnya, karena kegiatan HPN di Jakarta ditiadakan secara rame-rame, maka PWI Riau akan menyusun kegiatan baru, memindahkan tempat dari Jakarta ke daerah. Bisa juga antar provinsi, bisa juga nanti di dalam provinsi. Silakan nanti kawan-kawan panitia menyusun ulang agendanya, nanti kita boleh mendiskusikannya. Yang paling penting, semua kegiatan kita ini, kegiatan HPN ini, bisa memeriahkan hari pers itu, bisa menambah wawasan kita, bisa mempererat silaturahmi, dan kita bisa happy-happy. Nah, kira-kira gitu. Itu antara lain kesimpulan kita rapat Zoom meeting pada siang hari ini. Kalau tidak ada saran dan masukan, Zoom meeting kegiatan HPN 2021 bersama PWI Kabupaten Kota dan Panitia HPN 2021 Provinsi Riau. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada Zoom meeting berikutnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.